Yunani adalah negara yang secara resmi memiliki nama Republik Yunani dan terletak di Eropa bagian tenggara. Yunani memang menjadi negara yang sudah sering disebut sejak zaman dahulu, sebab memang ada banyak sekali sejarah-sejarah yang berasal dari negara unik yang satu ini. Yunani memiliki perbatasan darat dengan negara Albania di sebelah barat dan Republik Makedonia di utara, serta memiliki lanskap wilayah yang sangat indah. Kamu bisa menyimak deretan fakta berikut ini seputar negara Yunani agar bisa semakin mengenalnya dengan lebih dekat. Jika berbicara mengenai negara dengan mitologinya yang kuat, maka tidak akan lengkap jika tak menyebut Yunani sebagai salah satunya. Pada kenyataannya memang Yunani menjadi negara dengan mitologinya yang sangat kuat, sehingga memberikan kesan tersendiri bagi orang-orang yang datang. Yunani menjadi negara dengan banyak mitologi karena ada banyak sumber yang menceritakan mengenai kisah para dewa, sehingga memengaruhi banyak kebudayaan dan kepercayaan selama beberapa dekade hingga abad. Inilah yang tentunya menjadi sisi menarik dari Yunani, apalagi didukung dengan banyaknya bangunan bersejarah kuno di negara ini. Setiap negara sebetulnya memiliki bentuk lanskap yang berbeda-beda dan hal ini kembali lagi pada bentuk geografis yang dimiliki oleh negara tersebut. Sama halnya dengan Yunani yang memiliki lanskap tersendiri mengenai geografisnya, sehingga membedakan antara negara tersebut dengan negara lainnya. Dilansir Laconer School District, Yunani ternyata menjadi negara yang 70–80% wilayahnya ditutupi dengan pegunungan. Bahkan gunung-gunung tersebutlah yang memisahkan antara satu kota dengan kota lain. Selain itu, Yunani juga tidak memiliki sungai besar untuk penduduknya berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa memang Yunani memiliki wilayah lanskap yang didominasi dengan pegunungan, namun bukan berarti jauh dari laut. Justru laut juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para turis yang datang dan berkunjung ke Yunani, apalagi dengan keindahan pemandangannya yang luar biasa. Dilansir Trafalgar, Yunani boleh saja didominasi dengan pegunungan, namun ternyata negara ini hampir dikelilingi dengan garis pantai dari Laut Mediterania. Bahkan setiap wilayah di Yunani tidak ada yang memiliki jarak lebih dari 137 km untuk sampai ke laut, sehingga memang pegunungan dan laut menjadi kombinasi paling menarik di negara ini. Yunani menjadi pewaris Kekaisaran Bizantium karena wilayahnya merupakan pusat dari kekaisaran tersebut pada masa kejayaannya. Salah satu fakta yang menarik adalah bahwa Bizantium berhasil bertahan selama lebih dari 1000 tahun, dari abad ke-4 hingga abad ke-15, menunjukkan kekuatan politik dan kestabilan yang luar biasa. Selama masa pemerintahan Bizantium, Yunani menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya di Eropa Timur. Yunani memegang peran penting dalam warisan mitologis dunia dengan menjadi rumah bagi banyak mitos dan legenda yang terkenal. Kisah-kisah seperti petualangan Hercules, ketangguhan Achilles, dan kepahlawanan Odysseus telah mengilhami generasi setelah generasi dengan keajaiban, petualangan, dan keberanian. Meskipun telah berabad-abad berlalu, cerita-cerita ini terus hidup dalam imajinasi manusia, menceritakan tentang kekuatan, cobaan, dan pengorbanan yang tak terlupakan. Yunani juga dikenal sebagai tempat kelahiran demokrasi. Pada abad ke-5 SM, di kota Athena kuno, para warga negara laki-laki dewasa berkumpul di sebuah tempat bernama Agora untuk berdebat dan memutuskan tentang masalah-masalah penting yang memengaruhi negara mereka. Sistem ini, yang dikenal sebagai demokrasi langsung, memungkinkan partisipasi langsung dari warga negara dalam proses pengambilan keputusan, meskipun hanya berlaku bagi laki-laki dewasa yang memenuhi syarat. Meskipun tidak sempurna dan memiliki batasan-batasan tertentu, sistem ini menjadi model awal demokrasi yang masih menginspirasi sistem politik di seluruh dunia saat ini, menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Bahasa Yunani adalah salah satu bahasa yang paling unik dengan sejarah panjang dan kompleks di dunia, merupakan salah satu dari sedikit bahasa yang telah diucapkan selama lebih dari 3000 tahun,
Bahasa Yunani memiliki banyak dialek dan variasi tergantung pada wilayah geografis dan periode waktu tertentu. Meskipun telah mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarahnya, bahasa Yunani modern masih mempertahankan banyak fitur dari bahasa Yunani kuno, termasuk alfabet Yunani yang terkenal. Sebelum diganti dengan euro pada tahun 2002, mata uang Yunani bernama dram, usianya diperkirakan berkisar 2650 tahun. Ini menjadikan dram sebagai mata uang tertua di benua Eropa, dan satu-satunya penguasa yang pertama kali menempatkan wajahnya sendiri pada koin Yunani adalah Alexander Agung. Ibu kota Yunani, yaitu Athena, sudah jadi ibu kota tertua di benua Eropa. Kota Athena sendiri sudah ada sejak 3.400 tahun yang lalu dan sudah dihuni oleh manusia selama 7.000 tahun. Hingga sekarang, Athena tetap jadi ibu kota dan masih ramai jadi tempat tinggal dan dikunjungi orang dari berbagai dunia untuk wisata. Bahkan, menurut catatan Athena bisa juga menjadi kota tertua di seluruh dunia. Fakta menarik lainnya dari Yunani adalah lomba lari maraton berawal dari zaman Yunani kuno. Lomba lari ini begitu populer di seluruh dunia dan sudah banyak peserta yang rutin mengikuti lomba lari ini. Biasanya, orang-orang yang gemar mengikuti lari maraton ini sudah sering mengikuti lomba maraton yang diadakan di seluruh dunia. Lari maraton ini berawal ketika seseorang dari zaman Yunani kuno bernama Peidipides berlari sejauh 41,8 km dari kota Maraton ke kota Athena. Peidipides berlari untuk mengumumkan berita kemenangan pertempuran di maraton. Sejak saat itulah, lari ini begitu populer dan masih dilakukan hingga sekarang, meskipun jarak lari yang harus ditempuh begitu jauh berkilo-kilometer. Selain jadi negara yang memberi ide untuk lari maraton, negara Yunani juga menginspirasi dunia untuk mengadakan olimpiade. Olimpiade di seluruh dunia yang rutin diadakan, awalnya dilakukan oleh masyarakat Yunani kuno. Olimpiade pada zaman Yunani kuno bertujuan untuk menghormati dewa petir, yaitu Zeus, dan pertama kali dilakukan pada 776 sebelum Masehi. Masyarakat Yunani kuno akan melakukan olahraga balap kereta, gulat, dan olahraga lainnya. Di negara Yunani, ada gunung yang bernama Olympus dan menjadi gunung tertinggi di Yunani. Bukan hanya itu, puncak Gunung Olympus juga menjadi puncak tertinggi di benua Eropa. Gunung Olympus terletak di perbatasan antara wilayah Tesalia dan wilayah Makedonia. Di Yunani, ketinggian gunung ini sendiri berada di 2.917 meter di atas permukaan laut. Yunani kuno banyak melahirkan para pemikir pada zamannya. Yunani kuno ini mengacu pada 700 hingga 480 sebelum Masehi. Di masa itu berkembanglah keahlian arsitektur, seni, dan filsafat. Di masa itu, Yunani mempunyai tokoh pemikir seperti Anasagoras yang ahli dengan realitas alam semesta, Pythagoras yang ahli matematika, dan Socrates yang ahli filsafat, serta masih banyak pemikir lainnya. Bendera Yunani meliputi 9 garis horizontal biru putih, yang sebagian ulama mengatakan bahwa 9 garis itu merupakan 9 suku kata dari moto Yunani, Eleftheria Ithanatos, atau merdeka atau mati. Biru merupakan laut Yunani dan langit, sementara putih untuk kemurnian perjuangan kebebasan. Di sudut kiri atas ada salib ortodoks Yunani tradisional.